Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? May Allah give us healthy and blessings. Nah, hari ini kita lanjutkan belajar daring bahasa Inggris ya, Nak. Materi kita hari ini sudah sampai di chapter 7 dengan tema The Wright Brothers. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai di chapter 7 yaitu penggunaan simple past tense dan present perfect tense pada pernyataan dan pertanyaan tentang kejadian di masa lampau, meminta informasi tentang kejadian yang terjadi di masa lampau yang merujuk pada waktu terjadinya dan kesudahannya, dan memberi informasi tentang kejadian yang terjadi di masa lampau sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, sebelum masuk ke materi, do you know the people in the picture? Ayo, siapa yang tahu orang yang ada di dalam gambar ini? Iya, dua orang ini bernama Wright Brothers atau dalam bahasa Indonesia The Wright bersaudara. Nah, pasti anak-anak ibu sekalian sudah pernah dengarkan nama Wright bersaudara? Iya, jadi Wright bersaudara ini adalah dua orang bersaudara yang pertama kali menemukan pesawat terbang. Okay, let's continue to the pronunciation practice. Nah, kita lanjutkan ke pronunciation practice. Nah, di sini ada beberapa kata dan bagaimana cara pengucapannya. Nah, kata yang di kotak orange ini akan Ibu bacakan terlebih dahulu dan kemudian anak-anak Ibu bisa mengulangnya di rumah ya. Baiklah, kita baca dari kata yang pertama. Inventor, invention, airplane, tool, inspiration, helicopter, rubber band, interesting, kite, experiment, breeze, softened, crash, flight, glider, and designed. Nah, untuk anak-anak ibu bisa diulangin ya di rumah bagaimana cara pengucapan yang benar yang ada di sebelah kanan. Nah, kita lanjutkan grammar review mengenai simple past tense dan present perfect tense. Nah, apa sih itu simple past tense dan present perfect tense? Nah, di sini ada dua perbedaan antara simple past tense dengan present perfect tense. Nah, simple past tense adalah suatu bentuk kata kerja sederhana untuk menunjukkan bahwa suatu kejadian terjadi di masa lampau. Nah, sedangkan present perfect tense adalah suatu tense yang menggambarkan suatu kejadian yang terjadi di masa lampau tetapi masih berlanjut sampai sekarang. Nah, jadi kaitan kita dengan tema yang ada di chapter 7 yaitu Wright bersaudara adalah cerita mengenai penemuan pesawat yang terjadi di masa lampau dan masih kita lanjutkan sampai sekarang. Nah, jadi itu kaitannya ya Nak antara tema kita dengan materi kita hari ini. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari perbedaan present perfect tense dengan simple past tense. Nah, kita bahas dulu dari yang bagian sebelah kanan yaitu simple past tense. Nah, jadi untuk rumus simple past tense yaitu subject plus verb dalam kurung ed. Nah, jadi rumusnya yaitu subjek ditambah kata kerja bentuk kedua. Nah, jadi biasanya kata kerja bentuk kedua itu selalu akhirannya ditambahkan dengan akhiran ed. Nah, lihat yang pertama yaitu when something happened is important. Nah, jadi di simple past tense ini waktunya itu terjadi sangat penting. Nah, kita bisa lihat contohnya. I saw the Eiffel Tower in 2007. Nah, saya melihat Tower Eiffel ini di tahun 2007. Nah, jadi ini adalah kata kerja bentuk kedua dari kata see atau melihat. Nah, jadi ingat ya Nak, untuk rumusnya yaitu menggunakan kata kerja bentuk kedua. Nah, yang kedua yaitu for finished time periods. Untuk waktu yang sudah lampau atau sudah terjadi. Contohnya, I ate 15 pizzas last week. Saya memakan 15 pizza minggu lalu. Nah, jadi waktunya itu last week atau sudah lampau yaitu minggu lalu.
Nah, yang terakhir yaitu to talk about our past. Nah, untuk membicarakan tentang masa lalu. Masa lalu ini bisa berupa bagaimana di mana kita lahir, pengalaman masa lalu. Nah, kita lihat contohnya. I was born in England and grew up in Germany. I played the piano for 10 years, but I hated it. Nah, di sini dia menceritakan saya lahir di England atau Inggris dan tumbuh di Jerman. Saya bermain piano selama 10 tahun, tapi saya masih tidak menyukainya. Nah, jadi untuk simple past tense biasanya kita gunakan untuk memperkenalkan diri. Nah, biasanya menyebutkan di mana kita lahir, nah apa pengalaman. Nah, seperti itu ya, Nak. Nah, baiklah sekarang kita lanjutkan ke present perfect tense. Nah, rumus dari present perfect tense itu adalah subject plus have atau has plus third form atau kata kerja bentuk ketiga. Nah, jadi anak-anak ibu sekalian harus paham apa itu kata kerja bentuk pertama, bentuk kedua, dan bentuk ketiga. Nah, untuk present perfect tense menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Nah, kita lihat yang pertama, when something happened is not important. Nah, ketika sesuatu terjadi itu bukan hal penting. Nah, contohnya apa? I have seen the Eiffel Tower. Saya telah melihat Eiffel Tower atau menara Eiffel. Nah, di sini waktunya itu tidak menjadi hal yang penting atau tidak menunjukkan waktu yang spesifik. Bisa kita lihat perbedaannya antara simple past tense dengan present perfect tense. Contohnya itu ada di waktunya. Di simple past tense waktunya jelas yaitu tahun 2007, sedangkan di present perfect tense waktunya tidak jelas atau tidak menjadi hal yang penting di sini. Nah, yang kedua, for unfinished time periods. Nah, artinya untuk waktu yang belum selesai atau masih bisa berlanjut sampai sekarang. Dan contohnya, I have eaten 10 pizzas this week. Saya telah makan 10 pizza minggu ini. Nah, apa perbedaannya? Nah, ini dia dari rumusnya memakai have atau has. Nah, setelah itu kata kerja bentuk ketiga dari it yaitu eaten. Nah, kemudian waktunya tetap this week. Nah, tetap waktunya itu present. Saat ini masih berlaku sampai sekarang meskipun dia sudah makan pizzanya minggu lalu. Nah, yang terakhir yaitu for achievements, accomplishment, dan experience. Nah, untuk present perfect tense ini bisa kita gunakan untuk menceritakan pencapaian, pengalaman, atau tujuan kita. Nah, contohnya, I have written 2 books and run 6 marathons, but I have never climbed a mountain. Nah, di sini present perfect tense masih kita bisa ceritakan mengenai pengalaman. Contohnya, aku sudah menulis 2 buku dan berlari 6 maraton. Tetapi saya masih tidak pernah mendaki gunung. Nah, di sini dia menceritakan pengalamannya yang sudah lalu tapi masih terjadi sampai sekarang. Nah, bisa dilihat perbedaannya kan, Nak? Nah, setelah itu ada tugas untuk kalian, yaitu buka di halaman 97 di bukunya, yaitu in interview with the Wright brothers, please underline the word that belong to the past tense and present perfect tense. Nah, tugas pertama, buka halaman 97 di buku bahasa Inggrisnya. Di situ ada sebuah interview atau percakapan antara dua bersaudara yang menemukan pesawat, dan kemudian ibu minta anak-anak ibu sekalian menggarisbawahi kata yang mana itu past tense dan mana itu present perfect tense. Nah, perlu diingat ya, Nak. Jadi untuk menggarisbawahi tentunya anak-anak ibu sekalian harus paham dulu apa itu rumus past tense dan apa itu rumus present perfect tense, dan kemudian digarisbawahi ya, Nak. Nah, tugas kedua yaitu di halaman 101 di buku bahasa Inggris. Nah, itu untuk melengkapi kata yang rumpang atau bagian yang hilang yang ada di dalam kotak dan sudah tersedia jawabannya. Nah, baiklah, sekian materi daring bahasa Inggris kita hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa mengerjakan tugas ya, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.